Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya untuk seluruh spiritualis, seluruh sesepuh yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul bersama baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk para sahabat semuanya, tentunya pada kesempatan kali ini tim Padepokan Lokajaya ingin membahas terkait dengan informasi mata batin penglihatan daripada anak indigo. Memang dari tim Padepokan Lokajaya sendiri memang ada tim daripada indigo juga ya, dan kami juga sangat membutuhkan anak-anak indigo yang lain, termasuk beberapa kali saya itu mendatangi indigo ya untuk mencari SP Sateropeningit ini secara mata batinnya ya. Karena apa? Karena memang kalau dilihat dengan kajian-kajian teori itu sangat sulit ya. Kalau dilihat secara mata batin indigo, bahwasannya Sang Kinasih Sateropeningit ini memang sosoknya ada. Tetapi memang dalam hal itu tidak bisa untuk dijelaskan secara detail dan tidak bisa untuk pada intinya di mana lokasinya. Nah, seperti itu. Itu yang tersulit untuk pendeteksian daripada anak indigo. Nah, menurut anak indigo bahwasannya Sang Kinasih Sateropeningit ini pernah mendatangi atau pernah berkomunikasi secara ruh ya, secara kebatinan si anak indigo ini, bahwasannya Sang Kinasih Sateropeningit ini sudah diberikan, diwariskan 3 mahkota, yang artinya mahkota itu dari Prabu Siliwangi, dari kerajaan Pajajaran, yang kedua dari kerajaan Majapahit, dan yang terakhir dari kerajaan Mataram. Nah, dengan adanya 3 mahkota ini adalah sebagai simbolis, sebagai yang bisa diartikan bahwasannya Sang Kinasih Sateropeningit ini memang sudah diwariskan bumi Nusantara ini, yang tentunya hanya Sang Kinasih Sateropeningit lah nanti yang akan memimpin, memberikan suatu keadilan, kebijaksanaan dalam Nusantara ini ya. Jadi sudah sangat jelas kata si anak indigo ini bahwasannya dari 3 mahkota ini, yang satu itu dari Pajajaran Prabu Siliwangi yang sudah menyerahkan kekuasaannya, yang sudah menyerahkan hak dan tanahnya, ibaratkan seperti itu. Dan yang kedua itu dari Prabu Joyoboyo atau Brawijaya ya. Brawijaya itu juga sudah menyerahkan, walaupun secara kerajaan ini tidak ada, tetapi secara kekuasaan, wahyu pandito, wahyu keagungan ini sudah diberikan kepada Sang Kinasih Sateropeningit itu, menurut mata batin daripada indigo juga yang ada di Mataram. Sehingga apa? Sehingga memang Sateropeningit ini benar-benar menjadi bukti bahwasannya apa yang menjadi ramalan Prabu Joyoboyo, Siliwangi maupun Ronggowarsito itu memang akan benar-benar akan terjadi di dalam akhir zaman ini. Nah, dengan kekuasaan 3 kekuasaan ini sebagai perwakilan daripada raja-raja yang ada di Nusantara ini, kalau dilihat secara mata batin indigo, memang Sang Kinasih Sateropeningit ini terkadang memakai seperti mahkota yang berlapisan emas ya. Itu kalau dilihat secara mata batin indigo ya. Kalau orang awam tidak percaya itu, tetapi saya yakin juga ada yang mungkin mengalami tersebut. Nah, itu mungkin adalah SP ya.
Jadi kalau SP itu memang secara leluhur ini walaupun usianya itu secara ruhnya lebih tua daripada leluhur, bukan berarti itu Satrio Piningit ini tidak menghormati. Itu pasti menghormati karena secara raga Satrio Piningit itu orang baru, ya. Walaupun secara ruh orang lama hidup sesama sezamannya, ya bahkan lebih tua lagi, tetapi secara raganya itu orang baru yang kehidupannya yang dilahirkan di tahun-tahun ini. Nah, oleh karena itu Sang Kinasih Satrio Piningit ini diberikan segala kekuasaan dari Majapahit, dari Mataram maupun dari Jawa Barat ini, Prabu Siliwangi. Itu adalah sebagai simbolis untuk memimpin Nusantara ini, ya, untuk menjadikan Sang Kinasih Satrio Piningit adalah raja akhir zaman, sang raja di raja, raja yang memang memiliki benar-benar memiliki kekuasaan yang diserahkan langsung oleh raja-raja yang mukso di Nusantara ini. Itu. Jadi memang sangat jelas ya bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini sudah memiliki mahkota berlapis emas. Ini menurut mata batin daripada anak indigo. Yang anak indigo ini memang tidak mau menceritakan di mana lokasinya, di mana keberadaannya. Memang itu tidaklah akan diceritakan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Satrio Piningit itu bukan anak indigonya yang pintar, anak indigonya yang mampu, bukan. Tetapi memang Sang Kinasih Satrio Piningit inilah yang mendatangi daripada anak indigo itu untuk memberikan informasi sedikit demi sedikit untuk umat manusia akhir zaman ini. Supaya apa? Supaya nanti saat muncul ini benar-benar tidak kaget, saat muncul ini tidak menjadi suatu penolakan yang besar-besaran. Ya, walaupun itu sebagian umat manusia ini banyak yang menolak dan memerangi atas kehadiran daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini, karena tentunya tidaklah mungkin direlakan menjadi pemimpin atau menjadi raja di raja. Tetapi semua itu yang memang akan terjadi menurut anak indigo tersebut, ya. Nah, anak indigo ini juga hanya menceritakan terkait dengan informasi mengenai 3 mahkota yang sudah diberikan dari leluhur-leluhurnya untuk Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Semuanya itu. Jadi kalau dilihat ya kadang bermahkota, kadang seperti pakai imamah jubah, ya. Kadang memang secara ruh daripada atau sukma daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini bisa mencolok putra mencolok putri, yang artinya bisa berubah-ubah. Ya, berubah-ubah tergantung daripada tingkat keindigoannya, yang artinya itu mata batinnya itu sejauh mana dalam kebersihannya, ya. Karena Sang Kinasih Satrio Piningit ini bukan hanya manusia bersih saja yang bisa mampu, tetapi siapapun yang dikehendaki oleh Satrio Piningit untuk ditemuinya, untuk dijumpainya, untuk dimimpiinya di dalam mimpi, itu memang bisa-bisa saja, ya. Walaupun sesuci apapun, tetapi kalau Satrio Piningit itu tidak ingin bertemu, dia tidaklah akan mampu untuk menembusnya. Ya, itu kata anak indigo. Nah, anak indigo ini juga mengatakan bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini terkadang itu dalam kehidupan nyata ini memang beliau ini tidak menunjukkan bahwasanya dirinya adalah suatu utusan, ya, tidak menunjukkan bahwasanya dirinya adalah Sang Kinasih Satrio Piningit, tetapi malah justru menutupinya, ya, kata anak indigo, menutupinya atas kewalian daripada beliau, ya, menutupinya atas terpilihnya si wadah itu, karena resiko daripada hal tersebut sebelum hari kemunculannya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sudah muncul duluan, ya, itu bahkan sangat mengerikan. Kata anak indigo mengatakan seperti itu. Ya memang sudah jelas ya bahwasannya
tiga mahkota ini memang sudah diberikan kepada Sang Kinasih Satrio Piningit, yang artinya bahwasannya kekuasaan yang ada di Nusantara ini nantinya akan dipimpin oleh Sang Kinasih Satrio Piningit, yang dimana zaman akan mengalami kehancuran, zaman akan mengalami kebobrokan, zaman akan mengalami huru hara, sehingga itulah nanti sosok tersebut akan muncul di tengah-tengah kita untuk menjadi ratu adil, untuk menjadi suatu penegak lah ya, tengah-tengah untuk menyelamatkan umat manusia, yang dimana di situ banyak orang yang mungkin ya, banyak orang yang dimana menjadi pengikut Dajjal, dimana menjadi orang-orang munafik. Di situ nanti Satrio Piningit inilah yang akan membawa kita ke jalan yang benar, menyelamatkan. Ya semua itu yang menyelamatkan Allah ya. Tapi itu sebagai Satrio Piningit ini hanya sebatas sebagai pelantara atau wasilahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah sangat jelas bahwasannya saat ini, detik ini, bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini sudah memiliki mahkota, sudah diwariskan, diserahkan kepada Sang Kinasih Satrio Piningit, mahkota kerajaan-kerajaan besar yang ada di Nusantara ini, Mataram, Pajajaran, Majapahit, dan juga dari kerajaan-kerajaan yang lain ya. Karena memang Sang Kinasih Satrio Piningit ini satu-satunya pewaris ya harta amanah yang ada di Nusantara ini, yang artinya harta amanah yang mungkin itu ya, harta yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan besar ini yang diserahkan Sang Kinasih Satrio Piningit melalui mahkotanya ya. Jadi mahkota itu kan artinya suatu kekuasaan ya. Jadi sudah diserahkan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit ini, tinggal proses-proses selanjutnya ya. Ya itu walau alam ya. Untuk anak indigo ini memang beliau ini benar-benar dikasih tahu ya, ini sangat luar biasa informasi ini, bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini memang sudah saat ini sudah sah secara kerajaan, secara pewaris kerajaan Nusantara ini. Itu ya dari anak indigo, mohon untuk diluruskan, dibenarkan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanya milik Allah ya. Karena anak indigo pun juga bisa salah, apalagi saya, itu tentunya banyak kesalahan ya. Mohon untuk para sahabat semuanya diluruskan bila mana jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, salam santun, salam hormat dari tim Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat, tebarkan kebaikan dimanapun kalian berada dan kita berada.